Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rudawi Ali dari kelas Bank dan Lembaga Keuangan kelas F. Saya di sini akan mereview materi yang dipelajari dari semester pertama. Materi yang pertama tentang definisi uang. Pengertian uang dalam ilmu ekonomi tradisional didefinisikan sebagai alat tukar yang dapat diterima secara umum. Adapun dalam ilmuwan ekonomi modern, yang didefinisikan sebagai sesuatu yang tersedia dari secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembeli barang-barang dan jasa-jasa serta kekayaan berharga lainnya serta untuk pembayaran utang. Fungsi uang. Uang secara umum, uang memiliki fungsi sebagai perantaran untuk pertukaran barang dengan barang. Juga untuk menghindari perdagangan dengan cara benar, barter. Secara lebih rinci, fungsi uang dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi asli dan fungsi turunan. Fungsi asli sebagai alat tukar atau medium of change yang dapat mempermudah pertukaran. Yang dua, sebagai satuan hitung atau unit of account, karena uang dapat digunakan untuk menunjukkan nilai berbagai macam barang dan atau jasa yang diperjualbelikan, menunjukkan besarnya kekayaan dan menghitung besar kecilnya peminjaman. Tiga, sebagai alat penyimpanan nilai atau value karena dapat digunakan untuk mengalihkan daya beli dari masa sekarang ke masa mendatang. Yang B, fungsi turunan uang sebagai alat pemindah kekayaan. Yang kedua, sebagai pendorong kegiatan ekonomi. Yang ketiga, sebagai alat pembayaran yang sah. Yang keempat, sebagai alat pembayaran utang karena dapat digunakan untuk mengukur pembayaran pada masa yang akan datang. 5. Sebagai alat penimbun kekayaan dengan mengisikan uang dan tabungan untuk keperluan masa mendatang. Jenis uang yang pertama, uang kartal, merupakan uang yang diterbitkan oleh bank sentral yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dalam kegiatan transaksi jual beli dalam kehidupan sehari-hari. Uang kartal dibagi menjadi dua jenis, yaitu uang kertas dan uang logam. Yang B, uang giral, merupakan alat pembayaran berupa surat berharga yang diakibatkan proses aktivitas jasa perbankan. Jenis uang giral yaitu cek, biliet, giro, dan juga telegraphic transfer yang umumnya beredar di masyarakat. Yang kedua ada Bank Indonesia. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sesuai pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia atau UUD dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Yang pertama, sebelum seluruh sahamnya dibeli oleh pemerintah Indonesia. Yang kedua, bank ini awalnya bernama Djamshid Bank atau DJB yang didirikan berdasarkan oktroy pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Sebagai bank sentral atau BI mempunyai tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua dimensi, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa domestik atau inflasi, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain atau kurs. Untuk mencapai tujuan tersebut, BI didukung oleh 3 pilar yang merupakan 3 bidang tugas. Ketiga tugas ini adalah: yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran serta
mengatur dan mengawasi perbankan. Tugas ini masih berlaku pasca UU OJK, namun difokuskan pada aspek makro prudensial dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Yang ketiga, bank umum konvensional. Pengertiannya menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank konvensional adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Contohnya BRI, BCA, BNI, Mandiri, CIMB, Siaga. Kegiatan utama bank konvensional. Pertama, terima dana dari populasi dalam bentuk giro, tabungan, dan deposit. Yang kedua, redistribusi dana yang diterima dari masyarakat ke masyarakat dalam bentuk pinjaman untuk konsumsi modal kerja atau untuk investasi. Yang ketiga, untuk mengumpulkan dana dari populasi, bank akan memberikan bunga atas deposit ini. Ciri bank konvensional: 1. Profit oriented. Kedua, investasi ke semua bidang usaha sesuai dengan persyaratan yang sudah ditetapkan. Yang ketiga, memakai prosedur bunga pinjaman dan kesepakatan. Yang keempat, hubungan dengan nasabah adalah debitor kreditor. Yang kelima, tidak terdapat dewan sejenis dengan pengawasan syariah. Yang materi keempat yaitu bank umum syariah atau bisa disebut BUS, adalah bank syariah yang dalam kegiatan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sementara yang membedakan pengertian dengan bank pembiayaan rakyat syariah atau BPRS adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Istilah lain yang juga berkaitan dengan ini adalah unit usaha syariah atau UUS, yakni unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk atau kantor cabang pembantu syariah atau unit syariah. Yang terakhir, pengertian BPR, Bank Peradikat Rakyat atau BPR, adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Yang fungsi BPR memberi pengetahuan terhadap masyarakat luas tentang perbankan. Kedua, membuat pemerataan kesempatan untuk membuka usaha. Yang ketiga, mempercepat pembangunan di desa. Yang keempat, menyediakan layanan perbankan. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.